Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kemarin kita sudah membicarakan hal-hal yang berkenaan dengan ampunan, di mana ampunan itu bukan terpusat pada diri kita sendiri, ya. Malahan kita ada dipesan supaya mendoakan, ya, orang-orang mukmin sebelum kita, dan nantinya orang-orang mukmin sesudah kita diharapkan mendoakan kita. Sebetulnya kalau direnung, maka dapat kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menghendaki kita supaya menjadi satu umat, ya, tidak terpecah-pecah, ya. Jadi dengan menyambung rasa, ya, menyambung perasaan, ingin bersama-sama di dalam sorga. Artinya begini, kalau kita mendoakan supaya doa dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita mengharapkan bahwa kita akan mencapai surga yang kekal, ya. Kalau kita kembali ke surah Al-Qari'ah, ya, di mana di dalam surah Al-Qari'ah itu memberikan prinsip kepada kita mengenai masuk tidaknya seseorang ke dalam surga atau neraka dengan melalui instrumen permohonan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdimensi semakin luas, yang kita pahami semakin luas. Bukan kita saja, ya, bukan kita saja berdoa, kita juga didoakan oleh manusia yang lain dan para malaikat. Kita belum sampai ke malaikat, ya. Jadi pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita supaya kita menjadi satu. Mari kita lihat surah Ar-Rum ayat 30 berkenaan fitrah, ya. Maka hadapkanlah, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrahnya itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya, tidak menyadari. Dengan kembali bertaubat kepadanya, bertakwa kepadanya, serta melaksanakan sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Jadi siapa mempersekutukan Allah itu? Dalam hal ini, khusus ini, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, ya, memecah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan, dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada
golongan mereka. Nah, ini perlu kita sadari bahwa pesan Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai adanya golongan-golongan. Oleh sebab itu, di dalam batin kita, dalam batin, walaupun ada mungkin golongan-golongan, gerakan-gerakan seperti organisasi-organisasi di dalam kehidupan di dunia ini, dalam berjuang, seperti misalnya Muhammadiyah, ya, NU, ya, dan lain-lain, itu sebagai sarana perjuangan, ya, sarana perjuangan. Namun pada hakikatnya bahwa Islam itu menghendaki satu umat, ya, satu kesatuan. Bahkan orang yang sampai memecah agama, ya, sehingga timbul pertentangan dan sebagainya, maka itu termasuk kategori orang yang musyrikin, ya. Mari kita baca 3 ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifah. Maka hadapkan wajahmu dengan lurus kepada agama Islam ini, ya. Dini hanifah, yang lurus. Fitratallah allati fataran nasa 'alaiha. Sesuai dengan fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Ya, kita sudah ditanya waktu di alam ruh, ya, mengenai Tuhan. Kita sudah ditanya di alam ruh. Nanti kita kembali ke pembahasan, ya, tapi kita ingatkan kita sudah ditanya pada waktu di alam ruh, bukankah aku ini Tuhanmu? Betul, kami bersaksi. Nah, itu, ya. Jadi dalam arti kita tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, sebagai tempat mengabdi, sebagai yang mengatur rezeki dan sebagainya, gitu, ya. La tabdila li khalqillah. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, agama yang lurus. La tabdila li khalqillah. Dzalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus, maksudnya agama Islam. Walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. La ya'lamun, dia tidak mengetahui bahwa ada agama tauhid, ya. Munibina ilai, kecuali orang-orang yang kembali bertobat kepadanya. Wattaku, bertakwalah kamu. Wa aqimus shalah, dan dirikanlah salat. Nah, seperti yang lalu-lalu, kadang-kadang perintah-perintah ibadah lainnya diwakili salat, dan dalam arti bukan salat saja, segala perintah-perintah di dalam agama kita, ya. Wala takunu minal musyrikin, dan janganlah kalian menjadi orang musyrik, ya. Minal ladzina
farraqu, yaitu dari orang-orang yang memecah belah, farraqu dinahum, agama mereka, wa kanu syiah, beberapa golongan, ya. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Tiap-tiap golongan dengan apa yang ada di sisi mereka bangga, ya. Jangan sampai terjadi, ya. Nah, kemudian mengapa terjadi perpecahan itu? Nanti kita kesampingkan dulu. Di dalam Al-Quran sudah ada indikasi, ya, bahwa ada yang musyrik, ada yang kafir, ada yang munafik, ada yang zalim, ada yang muzabzab, ada yang harfin, ya. Itu suatu golongan-golongan. Ada yang beriman. Dari semua golongan-golongan itu kita selalu berdoa untuk di jalan yang lurus, di jalan yang lurus, ya. Berarti mari kita lihat di dalam surah Al-Mu'minun ayat 53, ya. 52, ya. Dan sungguh agama tauhid itu, ya, inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Jadi umat yang satu. Wa ana rabbukum, dan aku Tuhan pencipta kalian. Fattaqun, bertakwalah kepadaku. Ayat selanjutnya, kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agama menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Fataqatta'u amrahum bainahum zuburah. Lalu para pengikut itu terpecah belah dalam urusan agama di antara mereka menjadi beberapa golongan. Kullu hizbim bima ladaihim farihun. Fadharhum fi zamratihim hatta hin. Ya, 3 ayat ini, ya, memberi kesan kepada kita berhati-hati. Jangan sampai kita menjadi orang atau kelompok yang menimbulkan perpecahan, ya, yang berbangga-bangga dengan kelompoknya masing-masing. Kita lihat lagi pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya kalimatnya sama, ayat 92 dan 93.
inna hadhihi ummatukum ummata wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh agama tauhid inilah agama kamu, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah aku. Wa taqatta'u amrahum bainahum, dan mereka berpecah belah urusan agama di antara mereka. Kullun ilaina raji'un, setiap umat kepada kami mereka kembali. Ada 3 di dalam Al-Quran yang redaksinya hampir sama, ya. Kalau yang di Al-Mu'minin, fattaqun, bertakwalah kepadaku, ya kan, bertakwalah, takut kepadaku. Kemudian kalau di sini fa'budu, beribadahlah kalian kepadaku. Jadi merupakan pesan bahwa kita harus menghindari. Maka itu Allah mengajarkan kita berdoa, ya. Berdoa untuk mohon ampunan kepada saudara-saudara kita yang lebih dahulu. Kemudian kita pun didoakan oleh saudara-saudara kita yang akan datang. Itu menunjukkan bahwa betul-betul menjaga jangan sampai terjadi perpecahan di dalam agama. Itu pesan. Dan sikap batin kita itu dipelihara sebetulnya. Sebetulnya dengan ada perintah kita mendoakan saudara-saudara kita itu, dan kita juga akan didoakan oleh saudara itu merupakan kondisi kebatinan supaya umat Islam itu tidak terpecah. Nah, sekarang perpecahan itu akan timbul berbagai macam orang, ya, yang saya sebutkan yang tadi, bisa orang munafik dan sebagainya, gitu. Dan di dalam hal ini kita perlu bersikap, diajarkan, yaitu dalam surah Al-Baqarah ayat 21 yang kemarin kita baca. Mengapa manusia itu dipanggil semuanya hai manusia, ya gitu ya. Ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu, Tuhan kalian yang menciptakan orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun. Hai orang munafik, hai orang kafir, hai orang musyrik, hai orang beriman, hai orang zalim, hai orang muzabzab, hai orang harfin. Sebelum kalian meninggal dunia, sembahlah aku, ya. Dan kita juga bersikap kepada saudara-saudara kita yang bukan seagama, bukan sepaham, tetap menghormati, ya. Maka jadi bagi kita jadi pelajaran bahwa Allah itu menghormati, ya, menghormati. Namun kita harus waspada. Mengapa? Kalau kita pikir, ya, surah yang terakhir, ya, surah yang terakhir itu adalah surah An-Nas, ya. Saya sudah jelaskan bagaimana kita melihat, ya, Al-Quran itu sebagai sesuatu kitab suci yang kita dekati dengan cara ilmiah, ya. Cara ilmiah itu begini. Biasanya buku, ya, yang ilmiah itu bab-bab pertama itu bicara mengenai
apa-apa yang kira-kira menjadi ruang lingkup yang dibicarakan, ya biasanya begitu, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam surah Al-Baqarah 5 ayat pertama, ya bicara mengenai orang takwa, ya kan? Bicara orang yang takwa, siapa yang takwa itu secara umum, ya itu merupakan basis daripada ketakwaan itu, yang melakukan 3 kata yang bisa dipahami, yang bisa kita lihat, ya. Sedangkan kata-kata lainnya masih bersifat konsep, dan semakin mendalam kita memahami Al-Quran itu akan terlihat, ya. Yaitu 3 kata: Al-Quran, Alkitab, kemudian as-sholah, kemudian infak. Nah, nah, dari pembicaraan bab pertama seperti itu, seyogyanya bab terakhir juga tidak jauh dari itu, gitu ya. Tapi di bab terakhir, mengapa sebetulnya dibicarakan masalah setan, ya. Bab terakhir surah An-Nas, begitu juga dalam surah Al-Falaq. Al-Falaq bicara juga masalah setan, masalah yang di luar kita, ya. Saya akan bicara masalah surah An-Nas itu. Bagi kita ini suatu pesan, mengapa Allah memberikan gambaran supaya kita memohon perlindungan kepada Rabb, pada Tuhan, kepada Ilah, ya, kepada Asma wa Sifat. Itu ada 3, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan pencipta manusia sebagai Rabb. Malikin nas, rajanya manusia, sifat, ya. Ilahin nas, Tuhan sesembahan manusia. Jadi ada 3 unsur di dalam, kalau kita bicara tauhid, itu tauhid rububiyah, tauhid ilahiyah, tauhid asma wa sifat. Mengapa? Karena godaan syaitan, bisikan-bisikan syaitan itu bisa masuk melalui 3 arah, gitu ya. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang selalu mengintai, ya. Alladzi waswisu fi sudurinas, yang membisikkan kejahatan di dalam hati-hati manusia. Jadi hati-hati manusia. Jadi kita sudah ceritakan mengenai susunan hati itu ada 4, ya. Kalau luar itunya sudrun, lapis kedua kolbun, lapis ketiga fuadun, lapis terdalam ada lubun, ya. Jadi di dalam hati yang terluar, ya, bisikan setan itu pada lapisan yang terluar. Siapa yang bisikan itu? Minal jinnati wanas, dari bangsa jin dan manusia, yaitu manusia yang dikategorikan manusia setan. Jadi bedanya manusia setan, kalau manusia setan itu manusia yang berdosa dan dia tidak malu-malu menunjukkan dosanya kepada manusia, itu manusia setan, ya. Kalau manusia berdosa adalah manusia yang malu kalau dosa itu diketahui orang. Nah, itu bedanya, ya. Jadi kalau manusia setan, manusia yang pamer,
yang tidak malu-malu membukakan dosanya. Dengan demikian dia bisa menarik orang, itu justru manusia setan yang jangan. Nah, dalam kaitan ini kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, sebagai ilah, sebagai Malik, ya. Karena bisikan itu bisa melalui 3 jalur ini, ya. Dan kita bisa sangat berbahaya karena setan masuk di dalam diri kita sehingga kita menjadi setan. Itu lain dengan surah Al-Falaq, ya. Surah Al-Falaq itu godaan itu di luar kita, jadi sebagai cobaan gitu, ya, karena dilakukan oleh orang-orang yang dengki gitu. Jadi kita tidak menjadi korban, menjadi setan, tapi menjadi korban daripada kedengkian mereka itu dalam surah Al-Falaq. Maka kita harus betul-betul meresapi di dalam doa kita setiap sholat, ya, setiap sholat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, nanti kita jelaskan ihdinas syiratal mustaqim itu ada 4, ya, pemahaman. 1 dalam arti yang harfiah. Ihdinas syiratal mustaqim, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Di dalam Quran semua ada syiratal mustaqim, ada semua. Tapi hanya 1 syiratal mustaqim ini tidak ada kata antara, ila, ya. Kalau di dalam ayat-ayat lain itu ada ilah syiratal mustaqim. Di sini syiratal mustaqim. Jadi kalau kita membaca itu di dalam sholat, berarti kita sudah termasuk orang-orang di dalam menuju jalan yang lurus itu, ya. Tidak ada ilah di situ. Ya. Kemudian kedua, mengandung pengertian bahwa apa yang kita harapkan kalau dilihat dari sisi pemahaman ilmu balaghah, ilmu seni bahasa, tunjukilah jalan lurus, tapi yang lurus itu asal katanya qawama. Qawama itu berdiri tegak, ya. Jadi ibarat sesuatu perjalanan itu lurus tapi bergerak ke atas gitu, ya, mendaki gitu, ya. Sehingga kita harapkan pada jalan yang lurus, pada tingkat yang tinggi, ya, semakin tinggi gitu. Kemudian kita mengharapkan ihdinas siratal mustaqim syiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalan orang yang engkau telah diberi nikmat. Siapa itu? Ini pendekatan sejarah. Jadi pendekatan sejarah supaya kita mengikuti jalan-jalan yang lurus yang telah dilakukan oleh nabi, ya, oleh orang-orang yang soleh, orang-orang yang siddiq, orang-orang yang berjuang gitu, ya. Itu sebagai pendekatan sejarah. Maka kita belajar sejarah gitu. Kemudian pendekatan ilmu, ya. Jadi kita minta ilmu, bukan ilmu yang tidak dilaksanakan. Jadi ghairil maghdu itu maghdu, yaitu orang maghdu itu dikategorikan oleh
Rasulullah SAW dicontohkan supaya kita mudah ngerti, yaitu jalan orang Yahudi. Yang Yahudi itu ada ilmu tapi tidak dilaksanakan. Kemudian Dolin itu orang Nasrani. Dicontohkan Rasulullah supaya mengerti bahwa orang Nasrani itu ilmunya tidak ada, tidak punya dasar, tapi dilaksanakan. Maka kita mengharapkan ihdinas siratal mustaqim itu jalan tengah, yaitu ditunjuki jalan yang ilmunya yang bisa diamalkan. Nah, itu ilmu yang bisa diamalkan, yang populernya disebut ilmu amalia dengan amal ilmiah gitu. Nah, kemudian pendekatan keempat adalah pendekatan Quran, yaitu segala contoh-contoh orang-orang yang patut dihindari untuk jadi, ya, jangan sampai kita jadi orang munafik, orang fasik, orang muzabzab, ya, yang semua clear di dalam Al-Quran itu. Nah, disitulah menunjukkan itu pendekatan Qurani. Semoga kita ditunjuki jalan orang-orang yang beriman, gitu ya. Itulah menghubungkan ayat-ayat terakhir dalam surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah. Jadi terhubungnya karena ayat yang terakhir itu dengan 20 ayat itu. Tapi disingkat, jadi diringkas saja, itu kan banyak golongannya, kafir segala macam itu disingkat golongan beriman, golongan kafir, dan munafik. Itu supaya kita dihindari gitu. Nah, ini juga sesuatu yang harus betul-betul kita resapi, ya, karena dengan Quran insya Allah kita semakin dalam dan semakin teliti, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.